Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak-Bapak penguji sekalian. Perkenalkan, nama saya Gigi Putra Pratomo. Di sini saya ingin mepresentasikan mengenai skripsi saya, yaitu analisis stabilitas pada rancangan kapal menggunakan lambung plat datar. Di sini ada 5 bab sebagai outline presentasi saya hari ini. Yang pertama ada pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan gambar penelitian yang berisi mengenai tujuan dari penelitian serta pembuatan desainnya. Dilanjutkan dengan bab ketiga, itu simulasi mengenai maksud stability, lalu ada kurva hidrostatik hasil simulasi, lalu ada beberapa kondisi simulasi yang digunakan, serta parameter yang harus dipenuhi sebagai syarat stabilitas dari kapalnya. Lalu pada bab 4 ada hasil dan analisa, yaitu saya akan menganalisa hasil dari tiap-tiap kondisi yang diujikan, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Ya, untuk pendahuluannya, salah satu permasalahan industri perkapalan itu biaya konstruksi yang cukup tinggi. Dan dengan hadirnya kapal plat datar ini, bisa menjadi sebuah solusi di mana tidak perlu dilakukan bending pada plat. Lalu salah satu bentuk pengembangan dari konsep kapal plat datar ini sendiri adalah dengan adanya desain kapal plat datar untuk kapal berkecepatan tinggi. Namun tidak hanya berkecepatan tinggi, namun kapal itu juga harus stabil. Lalu di sini ada gambaran penelitiannya. Yang pertama itu tujuan penelitian untuk mendapatkan desain kapal dengan plat datar berkecepatan tinggi dengan mencontoh pesawat terbang dengan tanggapan sayapnya itu untuk membantu stabilitas. Lalu mendapatkan hasil perhitungan indeks stability daripada kapal. Lalu untuk proses pembuatan desainnya, yang pertama saya membuat desain menggunakan Maxus Modeler dengan mencontoh kapal dari Hydrosteam UI pada tahun 2018 yang dilombakan di Perancis. Setelah mengambil base desain dari kapal Hydrosteam UI tersebut, saya ubah sedemikian rupa sehingga menjadi seperti gambar di kiri atas. Dari gambar tersebut akan dapatkan titik-titik koordinat dari tiap sudut dari desain kapal tersebut. Titik-titik koordinat itu dapat dipindahkan ke aplikasi SketchUp. Kenapa harus dipindahkan kepada SketchUp? Karena di SketchUp tidak bisa membuat bidang jika tidak datar. Sedangkan di Maxsurf, jika bidangnya itu tidak datar, dalam artian ada bending sedikit saja, tetap bisa menjadi sebuah bidang. Di sini dipindahkan SketchUp itu dengan tujuan agar seluruh platnya itu 100% datar. Setelah didapatkan koordinat-koordinat yang baru, dapat dipindahkan kembali ke Maxsurf Modeler agar dapat dilanjutkan pengujian-pengujian dengan menggunakan Maxsurf Stability. Selain itu juga didapatkan dimensi utama kapal dengan panjang keseluruhannya itu 13,92 meter, dengan lebar 3,354 meter, tinggi 1,822 meter, dengan draftnya setinggi 0,85 meter. Untuk transline ini, saya membuatnya dengan 10 waterline serta 40 butterfly. Setelah adanya line span, saya bisa membuat general arrangement dari kapal. Berikut adalah general arrangement dari kapal, yaitu dilengkapi dengan 2 buah fuel tank yang diisi dengan gasoline unlimited. Lalu ada 2 buah cargo hold atau ruang muat. Di sini cargo hold ini digunakan sebagai tempat penumpang untuk meletakkan barang-barang bawaan dan juga sekaligus sebagai penyeimbang trim kapal. Lalu masuk ke bab 3, untuk proses simulasi, saya menggunakan aplikasi Maxsurf. Di sini yang saya utamakan digunakan adalah Maxsurf Stability. Maxsurf sendiri itu adalah produk dari pengembang software Bentley System yang terbagi menjadi beberapa aplikasi. Ada Maxsurf Modeler, Maxsurf Resistant, Maxsurf Stability, Maxsurf Motion. Itu masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Dan di sini saya menggunakan Maxsurf Stability yang berfokus pada penghitungan stabilitas kapal. Lalu masuk kepada kurva hidrostatik. Di sini ada beberapa poin yang saya highlight, yaitu displacement, outer plane area, LCB, LCF, KB, kill to buoyancy, lalu ada buoyancy to capacity transversal, BNT, lalu ada titik berat
to metacentra transversal, GMT. Lalu ada KMT, kill to metacentra transversal. Lalu ada KML, kill to metacentra longitudinal. Ada immersion atau TPC, itu ton per sentimeter, merupakan berapa ton untuk menggerakkan draft dari kapal sebesar 1 cm. Lalu ada MTC. MTC ini hampir mirip seperti TPC, hanya saja ini moment to change stream per centimeter. Jadi besaran momen yang diperlukan untuk mengubah stream sebesar 1 cm. Lalu berikut adalah kondisi simulasi dari pengujian yang saya lakukan. Ada 9 kondisi yang saya lakukan, saya bedakan diisi pada tangki bahan bakar dan cargo hold. Untuk keseluruhan isi kapal itu sendiri, yang pertama ada driver 1 orang, lalu ada penumpang 11 orang, sehingga menghasilkan jumlah orang di atas kapal 12 orang. Lalu ada 2 tangki bahan bakar, yang masing-masing tangki bahan bakar saat kondisi full hanya 95%. Lalu ada 2 buah cargo hold dengan ukuran berbeda. Cargo hold 1 ada di bagian tengah kapal, dan cargo hold 2 ada lebih bagian depan kapal. Lalu bisa dilihat pada kondisi pertama, untuk tangki bahan bakar terisi 95%, tangki bahan bakar udah 95%, dan cargo hold masing-masing juga terisi 100%. Bisa dilihat juga dari total mass tonnya 0,267 dari 0,281 untuk tangki bahan bakar. Lalu untuk cargo hold 0,142 dari 0,142 ton untuk masing-masing cargo hold. Di sini untuk total mass tonnya sudah menghasilkan 9,08 ton dengan titik berat longitudinalnya ada di 5,22 meter. Lalu untuk transversal 0 dan di vertikalnya ada di 0,718 meter. Ini saya variasikan sebanyak 9 kali, dan ini adalah perbedaan gambaran kondisinya. Di mana gambar pertama, di gambar kiri atas, kondisi pertama, fuel tank dalam kondisi penuh, CH1 penuh, dan CH2 penuh. Lalu untuk kondisi kedua, fuel tank terisi setengah saja, dengan cargo hold tetap terisi penuh dua-duanya. Dan kondisi ketiga, fuel tank habis di 0%, dan cargo hold masing-masing tetap terisi penuh. Untuk kondisi keempat, fuel tank kembali terisi penuh, namun cargo hold masing-masing hanya terisi 50%. Untuk yang selanjutnya, fuel tank terisi setengahnya 50%, dan begitu juga cargo hold masing-masing terisi 50%. Dan untuk kondisi keenam, kondisi selanjutnya, fuel tank dalam kondisi kosong, dan masing-masing cargo hold terisi setengah. Dan kondisi 7, fuel tank terisi penuh kembali, namun masing-masing cargo hold dalam posisi kosong. Begitu juga kondisi 8, masing-masing cargo hold tidak terisi sama sekali, dan fuel tank terisi 50%. Dan untuk kondisi terakhir, kondisi 9, fuel tank maupun cargo hold tidak terisi sama sekali, dua-duanya 0%. Parameter yang harus dipenuhi dari kondisi-kondisi tersebut adalah menurut kepada IMO Section A749, chapter 3, yaitu pada poin 3.1.2.1, yaitu yang pertama ada nilai luasan kurva GZ saat derajat kemiringan kapal 0 derajat hingga 30 derajat tidak kurang dari 3,15 meter derajat. Lalu nilai luasan kurva GZ saat derajat kemiringan kapal 0 hingga 40 derajat tidak kurang dari 5,16 meter derajat. Dan nilai luasan kurva GZ saat derajat kemiringan kapal 30 hingga 40 derajat tidak kurang dari 1,719 meter derajat. Lalu dilanjutkan dengan poin selanjutnya itu 3.1.2.2, di mana nilai maksimum dari GZ pada kondisi kemiringan 30 derajat tidak boleh kurang dari 0,2 meter. Lalu pada poin selanjutnya 3.1.2.3, derajat kemiringan maksimum GZ tidak kurang dari 25 derajat. Serta poin terakhir 3.1.2.4, GMT, yaitu titik berat ke metacentra transversal, awalnya tidak kurang dari 0,15 meter. Masuk kepada bab terakhir, bab keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini ada grafik perbandingan kondisi pengujian dari kondisi 1 hingga kondisi 9. Bisa dilihat setiap kondisinya, luasan area di bawah kurva selalu berkembang, selalu makin besar, menandakan momen yang semakin besar. Lalu kurva terbesar itu ada kondisi 9, di mana bahan bakar kosong, ruang muat kosong,
Di situ GZ maksimumnya ada di 0,78 meter pada 65,5 derajat. Dan kurva terkecilnya ada pada kondisi 1, di mana bahan bakar penuh dan ruang muat penuh. GZ maksimumnya ada pada 0,581 meter di 64,5 derajat. Masuklah kita pada bab terakhir, yaitu bab 5, mengenai kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, saya ada 2 kesimpulan. Yang pertama yaitu hasil perhitungan dari ke-9 kondisi pembebanan berhasil memenuhi persyaratan dari IMO Section A749 Chapter 3 pada poin 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3, dan 3.1.2.4. Lalu, kesimpulan yang kedua, range of stability terbesar kapal menurut kurva GZ dari ke-9 kondisi adalah pada 0 derajat hingga 128,837 derajat yang ada pada kondisi ke-9. Dan yang terkecil ada pada kondisi pertama hingga kondisi kelima dengan range of stability 127,483 derajat. Jika kapal melewati derajat tersebut, kapal akan memasuki angle of vanishing stability, di mana kapal tidak dapat kembali ke posisi sebelumnya. Untuk membantu penelitian selanjutnya, saran yang dapat saya berikan, yang pertama itu adalah dibuat perbandingan data antara hasil simulasi menggunakan aplikasi dan hasil yang didapatkan setelah menganalisis kapal model. Karena di sini saya hanya menggunakan hasil dari aplikasi. Lalu, saran saya yang kedua adalah menambahkan atau mengubah variabel dari perhitungan stabilitas itu sendiri. Dan melakukan studi lebih lanjut mengenai cara yang lebih optimal dalam mendesain kapal cepat menggunakan lambung kapal pada dasar. Karena itu dapat berpengaruh kepada hasil akhir perhitungan stabilitasnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih.